Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Semesta Bertilawah. Senandung Ilmu Berkah. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Boleh tepuk tangan di sini nih. Oke, Masya Allah. Kita nggak berdua aja loh Kari. Iya, benar sekali. Ini ada ustadz-ustadz yang paling jago dalam memberikan informasi. Ini guru-guru kita langsung sapa. Assalamualaikum Ustadz Rifat, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah baik Kak Uki, baik Kak Ari. Alhamdulillah. Selain ada Ustadz Rifat, ada juga Ustadz Mukhtar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Kak Oki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, selain ada Ustadz Mukhtar, ada juga akang kita, Kang Rashid. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kak Oki, Kak Ari, berkah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang sepertinya kita sudah tidak sabar nih mau melihat penampilan dari adik-adik kita. Tapi sebelumnya kelompok pada hari ini kelompok apa sih namanya? Kelompok Ar-Rahim. Iya. Ada 6 peserta dari 6 pondok Benar. pesantren. Dari mana saja mereka-mereka ini? Yang pertama adalah, coba ya pendukungnya mana ya? Ini dari Kepulauan Riau, dari Darul Quran. Berikutnya, mana suara pendukung Nurul Furqon dari Bogor? Yeay! Waduh, Masya Allah, rame juga nih. Dan untuk orang-orang Majalengka, ini dia dari Pondok Pesantren Az-Zakiyatus Sholihah. Tidak ketinggalan ya, Tangerang sonoan dikit. Di daerah Serang, Al-Hafiziyah. Masya Allah. Kalau itu deketan dari Jakarta, sekarang yang jauh sekali dari Jakarta, dari Kutai Kartanegara, ini dia Lembaga Pondok Tahfiz Quran Kukar. Wah, luar biasa. Ini yang paling jauh nih. Dari mana Kak? Paling Dari Jakarta. jauh? Terus deket. Al-Islah. Yeay! Wow, banyak, Masya Allah. Wah, tinggal benderanya aja yang belum nih kayaknya nih. Ya, itulah keenam peserta kita pada hari ini. Mereka akan menampilkan suara merdu mereka di hadapan kita semua dan disaksikan oleh seluruh penonton atau pemirsa yang ada di Indonesia. Dan Benar. kemudian akan dinilai oleh para dewan juri kita. Benar sekali, dan yang pasti adik-adik kita akan memberikan kemampuan terbaiknya. Karena yang menyaksikan adalah seluruh Indonesia. Betul. Dan siapa tahu mereka akan masuk babak berikutnya. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita akan masuk ke dalam kelompok pertama. Namun sebelumnya kita akan saksikan dulu video presentasi dari tim Nurul Furqon. Dari Bogor, ini dia. Segala keindahan di dunia ini mampu membuat kami terpukau dengan kenikmatan sesaat yang diberikan Allah di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun sesungguhnya kenikmatan kekal yang Allah janjikan semua tertulis di ayat-ayat suci Al-Quran. Kami pun berharap nada-nada indah yang kami lantunkan mampu mensyiarkan segala keindahan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Langsung saja ya kayaknya ya. Kita dengar penilaian dari Ustadz Rifat. Silakan Ustadz. Ya, dari penampilan tadi, ini penampilan yang simple tapi kompak gitu. Dimulai dengan lagu Nahawan. Komposisinya ada Nahawan asli kemudian jawab. Hanya saja tadi ketika Nahawan jawab ini variasinya jadi sama ya. Coba sekarang Nahawan jawab yang kur kemudian ada satu orang tadi ya. Ya, ini nyaris duplikasi ya antara kur dengan solo. Jadi alangkah baiknya nanti kalau kemudian kurnya ambil nada yang atau variasinya jawab sama tetapi variasinya berbeda. Atau ambil nada nawa dulu. Mudah-mudahan ke depan adik ini lebih semangat lagi, lebih kompak lagi dan bisa tereksplor lagi kemampuannya. Ini mereka cerdas nih. Jadi pinter mensiasati dan harus lebih lepas lagi ya. Lebih lepas lagi. Jadi kalau kalian lepas, ini tadi udah lepas nih, tapi sedikit lagi kalau dimaksimalkan nggak usah tegang, itu akan lebih bagus lagi. Fahim Tom? Fahimna. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adik-adik ini, Ya. ada loh yang menjadi seorang guru. Oh begitu? Iya, Masya Allah, kecil-kecil jadi guru. iya. Tahu Kalau nggak gurunya siapa? segini, muridnya segini. Nggak tahu, belum tentu muridnya siapa tahu lebih usianya lebih tinggi kan Oh, kita nggak iya, iya, tahu. iya. Siapa Karim mau tahu namanya? nggak? Yang mana orangnya? Kalau gitu kita lihat aja tayangannya ya. Oke yuk Kita kita lihat lihat yuk. aja ketika mengajarnya gimana. Ini dia. Orang terpenting di hidup saya adalah Umi. Karena Umilah yang mengajari saya mengaji sejak usia 5 tahun. Awal mulanya Tommy yang mengajarin ngaji itu saya sama bapak. Dan sekarang alhamdulillah Tommy udah bisa mengajar anak-anak. Setiap ada waktu, saya selalu menyempatkan diri untuk menjadi guru ngaji bagi teman-teman saya. Al-Quran adalah panduan menuju surga. Oleh karena itu, saya sangat senang sekali mengajarkan Al-Quran kepada teman-teman saya. Teman Tommy, pertawakan Tommy sukses. Masya Waduh, Allah. mana supporternya dong? Bangga banget ya. Ada posternya segala benar. Oh udah ada Rumpuk posternya. orang. Ini luar biasa ini mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang mereka yang belajar Quran, Masya terus Allah. ngajarin lagi Ngajarin Kari. lagi. Kita Masya panggil aja Allah. dia nih. Ustadz Tommy, ayo sini. Ustadz. Foto. Ta'al. Waduh. Nih Ustadz Tommy, Masya Allah. Umurnya berapa sekarang sih? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Ya, Muridnya ya, ya. berapa umurnya? Ada yang sama umurnya, ada yang bawahan juga. Oh gitu, jadi sebenarnya mereka juga teman main juga? Iya. Gimana sih asal muasalnya kok Tommy tiba-tiba jadi guru ngaji gitu? Siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh sih gitu. Misalkan bapak dari mana-mana gitu capek, jadi saya yang gantiin. Oh, tadinya bapak yang jadi guru ngaji buat anak-anak. Sekarang Tommy yang ngajarin. Emangnya ketika Tommy mengajarkan mengaji, apa yang Tommy rasakan? Pertama saya diajarin sama orang tua, bisa membagi ilmu lagi ke teman-teman. Apa sih kesulitannya ketika ngajar teman-teman? Ya misalkan dikasih tahu tuh masih aja tetap salah.
Emang cita-citanya kalau besar mau jadi apa? Kok Guru. udah kecil-kecil udah jadi guru gini? Guru ngaji sama guru Kori internasional. Guru ngaji dan Masya Kori Allah. internasional. Asal. Masya Allah doanya. Masya Allah. Itu Kak Ari kalau kita doakan ketika beliau cita-cita ingin jadi guru ngaji dan juga Kori internasional, kita bilang amin dan jutaan orang yang melihat Betul, betul. amin. Jadi insya Allah. Amin. Kalau gitu sama-sama yuk kita bilang. Amin. Semoga Tommy, anaknya Kak Oki, anaknya Kak Ari, anak kita semua insya Allah menjadi seorang hafiz dan hafidhoh insya Allah. Amin. Amin. Oh udah diamin jutaan orang nih Kak Ari. Terus Kak Oki pengen tanya, ketika mengajarkan mengaji, sukanya apa, dukanya apa selain kesulitan tadi? Ya sukanya itu bisa bagi-bagi ilmu ke Bagi-bagi teman ilmu, ya. Ini jadi amal jariah dong buat Tommy. Iya. Iya. Dukanya, Ya banyakan main gak sih tuh teman-teman? enggak sih. Fokus ya? Iya. Usia Tommy, adik Tommy 12 tahun ya? 12 tahun. Tadi saya dengar adik Tommy diajari oleh ayahanda dan bundanya ya? Di usia 5 tahun ya? Iya. Berapa tahun berguru kepada ayah dan bunda? Masih sampai sekarang masih diajarin. Oh, masih. Sampai sekarang. Masih Masih diajarin. Sekarang. Iya, iya, iya. Wah berarti di rumah nih bundanya. Bundanya ada yang datang sini nggak bunda atau ayahnya? Ada yang datang? Oh ini dia bundanya. Ada. Ada bundanya sama Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ada hadir. Ada Bundanya. Umi sama abinya Tommy ya? Ini kamu ngomong apa nih? Mumpung ada bunda di sini. Tommy Apa yang dulu kamu deh yang utarakan? nyampein sama Umi coba apa? Apa Kan yang Umi kamu yang utara sabar itu? ngajarin. Bunda tuh udah lihat perasaannya udah seperti apa bangganya sama kamu di sini. Mi, makasih ya udah ngajarin Dede dari kecil sampai sekarang. Apa yang buat Tommy terharu? Mau ngucapin makasih sama Umi ya? Coba bilang Umi makasih. Bilang sama. Umi, makasih ya. Masya Allah. Adik Tommy, mama ada di depan. Rasakan mama begitu cinta ya. Sudah melahirkan, sudah membimbing, ngasih ilmu lagi. Jadilah insya Allah adik Tommy jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Dan kita semua ya Kak Oki, Ya. orang tua memberi tanpa tak harap kembali. Ilmu dikasih, perhatian dikasih. Adik insya Allah jadi anak yang soleh. Amin. Membanggakan itu. Ayo tegakkan kepalanya, sapa mama. Sapa mama. Ayo ucapkan terima Janji kasih. sama mama mau jadi yang terbaik. Umi, Dede janji akan bisa membahagiakan Umi. Amin. Umi gimana perasaan yang ngeliat Tommy berdiri di panggung ini, suaranya merdu yang membuat iri jutaan orang yang nonton? Merasa bangga mempunyai anak seperti Tommy. Dia itu anak yang baik, yang nurut sama orang tua. Dan dia pernah berkata ingin membahagiakan Umi dan bapaknya. Dan dia bilang, nanti kalau Dede udah sukses, Dede ingin memberangkatkan Umi umroh. Amin, amin. Apa yang udah Umi berikan buat Dede, biayai Dede. Insya Allah Dede kalau sukses, Dede akan ganti semua buat Umi. Dia pernah bilang begitu Kak Oki. Amin, amin insya Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan Tommy menjadi anak yang soleh, Amin. yang membanggakan kedua orang tua, Amin. yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Amin ya Allah. Masya Dasar Allah. Kari ya. Doa seorang ibu nih mustajab makbul nih Masya Allah. Insya Allah ya Amin Tommy ya. Allah. Ya. Sukses jadi anak salihah. Itu insya Kak Allah. Oki doa sang orang tua dahsyat sekali. Ada 3 doa yang Allah Ya. enggan menolak permintaannya. Pertama seorang guru mendoakan muridnya. Amin ya Allah. Yang kedua orang tua mendoakan anaknya. Allah enggan menolak keinginannya. Yang ketiga adalah doa seorang musafir. Amin ya Allah. Beliau musafir fisabilillah datang ke semesta bertilawah hendak menyampaikan tilawah Quranul Karim. Fisabilillah. Amin. Semua ditampung oleh Mas Tommy. Kita jadi iri gini Kak Ari. Benar. Benar sekali. Kita jadi ikut terasa iri nih. Apakah mungkin kita punya keturunan
Seperti halnya ibu ini memiliki kebanggaan seperti Tommy ini di sini. Masya Allah. Dan jangan lupa anak-anak yang solih, yang baik, yang taat, patuh seperti Tommy ini lahir dari seorang ibu yang hebat. Ibu yang cinta pada Allah, ibu yang cinta dengan Quran. Sehingga anak-anaknya pun mencintai Quran. Terima kasih Ibu, sangat menginspirasi kami di sini. Ya boleh tepuk tangan untuk keluarga besar Iya, Nurul Furqan. terima kasih Kang Rashid, terima Terima kasih. kasih Kak Rashid. Luar biasa. Waduh, ini gurunya secara nggak langsung menjadi guru kita juga ya. Betul. Ini sebuah Karena kita belajar dari siapapun. sebuah Pak proses Adi. pembelajaran sebagai orang tua juga, sebagai mungkin adik-adik juga bagaimana mewujudkan keinginan orang tua, bagaimana bangganya, berapa coba pahalanya yang dikumpulkan dalam malam ini aja. Iya. Dengan menyadarkan banyak orang tua dan juga anak-anak ya. Insya Allah nanti beberapa tahun ke depan ini Tommy ini sudah menjadi seorang yang sangat berilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Beriman, berilmu, Allah angkat derajatnya beberapa derajat insya Allah. Amin. Kari setelah ini kita akan mendengarkan lagi suara merdu dari peserta-peserta kita. Ya, oleh sebab itu jangan kemana-mana, Ya. tetap di sini di Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita kembali lagi di Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah, Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana? Waduh, ini pasti yang di rumah nih sudah mulai mateng masakannya, sudah mulai dibangunin keluarganya. Iya. Atau masih pada keliling-keliling untuk bangunin tetangga yang lain nih sekarang. nih. Sahur. Biasanya Waktu gitu. sahur. Jangan lupa ya bangunin sahur juga perlu sahur. Nanti bangunin sahur tiba-tiba imsak. Iya, benar. Telat deh. Kita panggil anak-anak kita ini lumayan jauh nih dari Kepulauan Riau. Waduh, tapi sebelum kita lihat penampilan mereka, Ya. bagaimana kalau kita lihat dulu video presentasi dari Ponpes Darul Quran. Inilah kami, 5 sekawan yang dipertemukan oleh Allah. Di tempat kami menuntut ilmu. Nada-nada indah yang kami lantunkan setiap harinya tidak lain dan tidak bukan adalah berkah dari Allah. Kami akan terus berdoa dan berharap agar bisa terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran.
الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari ketenangan bagus. Tinggal kekompakan masih dibangun lagi, misalnya keseragaman ketika mengucapkan kalla la yumbadanna fil hutamah. Dijawab Nahawan. Kenapa ada satu dari kalian yang ragu? Jadi nunggu temennya, akhirnya nggak kompak atau nggak seragam. Nah itu saja mungkin Kak Ari. Baik, terima kasih. Sudah Rifat, silakan. Iya, terima kasih. Baik sekali tadi pembawaannya, saya sangat apresiasi dengan lagu-lagu dan variasi yang ditampilkan. Dimulai dengan mengambil, mungkin baru 2 peserta yang mengambil awal dengan lagu Nahawan. Dan saya dengar tadi dari mulai aslinya, kemudian jawab, di mana jawab pun kemudian dibikin beberapa variasi dengan tidak mengurangi keindahannya, itu juga sangat luar biasa. Terutama ketika tadi membawakan lagu Ras Asli ya. Coba diulang lagi Ras Aslinya yang solo tadi, yang sebelah kanan. وما أدراك ما الحطمة Iya. Tinggal nanti tambah lagi kalau istilah di kita kalangan powercore ini ada powernya. Wama. Jadi vibranya di, atau bisa jadi wama adraka mal hutamah. Coba vibranya agak dibuka sedikit. وما Terus ada أدراك ما الحطمة Allahu Akbar. Masya Allah. Saya pikir luar biasa penampilannya, pertahankan terus ya.
Terutama adik kita yang masih umur yang di bawah ini semakin dieksplor lagi kemampuannya. Itu Kari, terima kasih. Wah, terima kasih Ustadz Rifat. Waduh. Baik, terima kasih ya sayang ya. Terima kasih sudah menginspirasi kita. Silakan kembali lagi ke belakang panggung. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Ponpes Darul Quran. Ya. Sebuah nama lahu akhlada. Semesta Bertilawah. Senandung berkah. Alhamdulillah. Kita akan mendengar anak-anak kita lagi, adik-adik kita lagi dari Pondok Pesantren mana sih Kari? Dari Majalengka. Wah. Waduh, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu tayangan berikut ini dari Pondok Pesantren Azakiyatus Sholihah. Ini dia. Assalamualaikum, nama aku Muhammad Najri Adlani. Aku adalah leader dari Pondok Pesantren Al-Quran Az-Zakiyatus Sholihah. Aku bersama temanku Adni, Fawaz, Faiz, dan Iz siap melangkah menjadi generasi hamalatul Quran. Walaupun kami berlima memiliki banyak perbedaan, tapi Al-Quran telah menyatukan kami. Kami siap berjuang bersama di Semesta Bertilawah, senandung penuh berkah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا
يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Masya Allah. Sadaqallahul-azim. Masya Allah. Bagaimana komentar para dewan juri yang akan dimulai oleh Ustadz Rifat, Rifat dulu silakan, ya. Silakan Ustadz. Yang menarik bagi saya adalah ketika mereka masuk ke lagu Hijaz. Ketika mereka masuk ke lagu Hijaz, diawali dengan bersama, kemudian ketika masuk kart, Hijaz kart, di sini yang menarik, ya, di mana mereka membuat atraksi dalam variasi gitu, dan dibuat semacam TikTok tuh kali, jadi da 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 gitu tadi ya, kemudian langsung ditimpain lagi da 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 da. Ada yang ketiga lagi na 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 na. Ini menarik sekali nih. Kita coba ulang tadi yang Hijaz Karja. Ya, coba dimulai siapa tadi, kemudian yang kedua, yang ketiga. Ya, coba. حمالة الحطب Allahu Akbar. Saya pikir terima kasih ini untuk anak-anak kita, di closing dengan Bayati juga sempurna. Mudah-mudahan bisa terus dipertahankan ini. Jaga kesehatan, kemudian jaga kebersamaannya supaya harmonisasinya juga tetap terjaga. Itu Kak Ari mungkin. Baik, terima kasih Ustaz. Dan Koki mau nanya-nanya nih sama adik-adik, anak-anak kita dari pesantren Al-Zakiyatus Soliha. Aduh Ada lucu nggak? sekali kamu, ntar dulu gemes banget yang ini. Aduh kamu manggil sekali. Adlani gemes. ini tadi ketika dia Ustadz minta untuk peragakan, kayak lagi marah ke Mike. Aku gemes sekali, aku gemes sekali. Ini Coba, mukanya yang nggak terakhir, kelihatan, diulang. ada mic-nya. Pasti ekspresinya begitu, coba. Wah, ekspresinya ya. Adlani umurnya berapa sih? 9. 9 tahun. 9, banyak amat. Ke depan aja ya. Depan lagi, ke depan semuanya aja. Ke depan. Sini sayang, yuk sayang. Kok kamu bisa mukanya sama? Apa? Oh, kembar. Nih, silakan pakai ini. Koki mau nanya satu-satu juga dong, Ustadz boleh ya? Tadi kan Koki Heeh. nanya, apa sih cita-cita dari masing-masing kalian yang ingin sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mulai dari ini dulu deh, dari Muiz deh. Jadi kiai. Dari Kiai. Jadi Oh, kiai. menjadi Kiai. Menjadi Kiai. Amin. Faiz mau apa? Jadi kori internasional. Jadi Jadi Kori Kori internasional. internasional. Amin. Kemudian selanjutnya ada siapa nih? Ada Adlani. Adlani Adlani. pengen jadi apa? Apa pengen yang dikabulkan oleh Allah apa nak? Juara kori internasional. Kori internasional. Kori internasional juga. Amin. Satu lagi? Pawas. Fawas. Apa Fawas? Jadi guru santri. Jadi guru? Jadi guru santri atau Pak Kiai. Sama, boleh tepuk tangan dan aminkan. Oke. Amin. Sekarang Satu giliran lagi Atni ke depan dikit, Atni. Atni Iya. maju ke depan. Sayang sini nak. Atni mungkin beda kali keinginannya. Apa yang ingin
Adni minta sama Allah yang pengen banget Allah kabulkan. Apa sayang? Ingin ibu cepat sembuh. Ingin ibu cepat sembuh. Ya, Ibunya Adni lagi sakit. ya. Ibunya Adni sakit apa nak? Kalau jalan tuh suka jatuh. Kenapa kata dokter sakitnya apa kok kalau jalan jatuh? Enggak tahu. Nggak tahu. Sejak kapan mama sakit sayang? Waktu saya masih kecil. Udah lama sakitnya. Ya, Keadaan mama sekarang gimana? Masih sama? Masih kalau jalan selalu jatuh masih sama? masih sama. Masya Allah. Subhanallah, sayang sekali dengan ibu ya. Sayang. Sayang. Kamu kangen sama ibu sekarang? Kangen. Apa yang Adni biasanya minta sama Allah? Doa seperti apa yang Adni minta sama Allah? Ya Allah, semoga mamaku cepat sembuh ya Allah. Kak Oki, beliau semoga cita-citanya pengen bundanya sehat. Bacakan Fatihah buat bundanya, sebab Quran itu obat. Adek kita bacakan Fatihah buat Kita baca bundanya, sama-sama Al-Fatihah. insya Allah ya. sehat. Sama-sama ya sayang ya, biar ibunya Adni cepat sembuh ya, yang di rumah juga. Yuk, Amin. yuk sayang, Ayo, kita baca Adni. Al-Fatihah sama-sama. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. La ba'sa tahurun insyaallah, mudah-mudahan jadi penggugur dosa. Yang sakit tidak hanya Ibu Adni, mungkin juga ada yang lain yang ada di rumah yang juga lagi sakit, insya Allah jadi penggugur Benar. dosa kalau sabar insya Allah ya. Iya. Nah, sekarang kita akan lihat tayangan bagaimana Adni menjaga atau merawat ibunya. Ini dia tayangannya. Aku sangat ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Salah satunya dengan menjaga ibuku yang sudah lama sakit. Menjaganya adalah satu tanggung jawab atau bahkan kewajiban yang harus aku jalani setiap hari. Ayahku punya warung kecil di Bandung. Dia hanya pulang 1 kali dalam 1 bulan. Terkadang aku suka sedih kalau melihat teman-temanku yang lain pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya, sedangkan aku sendirian. Saat teman-temanku libur sekolah, aku sangat kesepian. Tapi saat itu waktu untuk merawat ibuku sangat banyak. Aku bersyukur memiliki orang tua seperti mereka. Dan itu memotivasi aku untuk lebih semangat belajar. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk ibuku dan kelancaran rezeki untuk ayahku. Ayah, ibu, doain aku ya. Semoga suatu saat nanti aku bisa mengajak ayah dan ibu umroh. Amin. Coba sampaikan ke mama sayang. Mau ngomong apa ke mama, ke papa, coba nak. Mama, doain Adni ya. Semoga Adni bisa memberangkatkan mama dan bapak ke Makkah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin insya Allah. Adni, seandainya kalau mama atau papa ada di sini, Mau ngomong apa? Ke papa coba mau ngomong apa nak? Mau ngomong apa ke papa? Papa, Kangen sama papa ya? mungkin Adni berat untuk mengungkapkan. Iya karena kangen banget jarang jumpa sama bapaknya, ibunya lagi sakit.
Oh ya Allah, nak udah merah matanya sayang. Masya Allah. Semangat belajar Qur'annya ya. Insya Allah. Kan mama ngelihat terus, bapak walaupun jauh ngelihat terus ya nak ya. Iya. Harus memberikan yang terbaik biar bangga bapak ya sama mama ya nak ya. Coba itu siapa di sebelah kiri? Apa nak? Kangen ya Atni ya? Bapak gimana Pak? Bangga nggak Pak ngeliat Atni ada di sini? Anak saya sampai bisa begini. Mudah-mudahan anak saya ini bisa berhasil ya. Amin ya rabbal alamin. Kang Rashid, ada yang ingin disampaikan? Dengan Atni? Saya agak berat Kak Oki. Kak Ari. Saya ingin mencium dulu adik-adik. Ini anak soleh nih luar biasa, Masya Allah. Bangga punya. Namun Kak Oki, Kak Ari, saya menangkap semangat ayat yang dibacakan oleh Ajagiyatus Sholihah dari Majalengka tentang Tabbat Yada Abil Lahabi wa Tab. Ketika itu sebab turun ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan kepada sahabatnya, Rasulullah itu sedang berdiri di Bukit Sofa, di Makkatul Mukarramah, mengajak orang Makkah untuk masuk Islam. Hadirlah Abu Lahab di situ. Ketika hadir di situ melihat Rasul dakwah, Rasul dibentak oleh Abu Lahab. Celaka kamu wahai Muhammad. Allah tidak mau membiarkan kekasihnya ditegur dan dihina oleh manusia. Kemudian Allah memperpilih tentang Rasulullah, turunlah ayat ini. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Namun ada kabar khusus tentang ayat ini. Bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin beliau diberhentikan atas siksaan nerakanya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dihancurkan neraka, hari Senin dia istirahat ke hari. Kenapa dia istirahat? Beliau pernah merasa suka, merasa senang ketika Rasulullah lahir. Nah, karena dia merasa senangnya Rasul lahir, dia diselamatkan setiap hari Senin. Semangat ayat ini adalah bahwa ketika terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan hati atau sesuatu kecelakaan, maka boleh bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita bertawasul lewat Fatihah, semoga bundanya Ade Adni dan istri Bapak sehat walafiat. Sebab Quran inilah obat untuk segala penyakit. Iya, Masya Allah hari ini kita dapat inspirasi lagi kan. Benar sekali dari seorang ya. anak yang solih dan bapak yang solih. Tanpa sengaja kita mendapatkan banyak pelajaran untuk pribadi Iya, kita secara alhamdulillah. pribadi dan juga mudah-mudahan untuk masyarakat dan juga menyaksikan acara ini. Tapi kita masih ada beberapa tim lagi yang akan ikut hadir juga dan juga menginspirasi kita bersama. Jangan kemana-mana, Iya. masih di Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah, alhamdulillah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita kembali lagi di Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah, alhamdulillah. Ari,
Ya. kita akan menyaksikan lagi, mendengarkan lagi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari adik-adik kita, anak-anak kita pada hari ini. Benar sekali. Langsung saja sebelum kita mulai, inilah dia tayangan dari Pondok Pesantren Al-Hafiziyah.
Langsung saja kita ingin mendengar komentar dan penilaian dari Ustadz kita, Ustadz Rifat terlebih dahulu. Untuk penampilan dari Al-Hafiziyah, kekompakan masih perlu dilatih. Kemudian yang kedua, jangan sampai ketika baca Quran lebih baik cari ayat yang pendek atau kalau toh nggak kuat yang panjang ambil wakaf ibtirori. Kalau darurat boleh, asal jangan ngambil nafas atau tanafus itu. Jadi daripada ditambah disambung atau diwasol dengan summa kalla sawfa ta'lamun, tersengal-sengal, nggak kuat sampai akhir, sampai ujung, terdengar kurang bagus. Nah sekarang Ustadz pingin tantang lagi nih Zamzam nih, kangen nih suara Zamzam. Coba ulangi Zamzam, baca kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Kalau pendapat atau penilaian dari Ustadz Rifat gimana Ustadz? Ya, terima kasih Kak Oki nih. Untuk dari saya mungkin singkat saja. Pertama tadi ketika dimulai dari pertama ta'awud dan basmalah yang apa yang disampaikan oleh Ustadz Mukhtar betul memang masih belum harmonis. Karena ini ada dua kelompok nih yang suaranya masih anak-anak gitu ya. Oh, ini udah Dan pecah yang nih sudah suaranya nih. menginjak remaja yang sudah masa pubertas itu berubah biasa suaranya laki-laki. Dan catatan untuk Zamzam ini segede-gedenya udah kayak begini, Ya. apalagi segede Kang Ari nanti. Masya Saya nggak tahu kayak gimana Allah. suaranya tuh. Masya Allah, Masya Yang Allah. jelas ajib untuk usia 6 tahun seperti Ini contohnya Syekh nih. Zamzam. Zam-zam. Zam-zam, belum zam-zam. disunat. Oh sebentar, saya tanyain ya. Pak RT udah sunat belum? Saya tanya dulu ya. Jangan ada yang bilang dulu, takutnya malu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak mau tanya Pak. Mau tanya nih Pak. Bapak burung udah dipotong? Udah. Oh, alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekali lagi dong kita berikan dukungan kita, tepuk tangan yang meriah untuk Al-Hafiziyah Sera. Masya Allah. Iya. Terima kasih ya adik-adik ya. Terima kasih Boleh adik-adik kembali. ya. Silakan kembali ke belakang ya. Jangan lupa untuk sahur. Ayo Zap. Bingung Zap, Zap. Tinggal balik. Dadah Zam-Zam, nanti kita jumpa lagi. Selanjutnya Kak Ari, kita masih ada penampilan dari adik-adik kita, anak-anak Benar, kita. benar. Yaitu deket aja nih pondok pesantrennya dari Jakarta. Waduh, langsung saja pasti sudah mau lihat bagaimana kekompakan dari pondok pesantren ini. Inilah dia tayangan dari Al-Islah. Silahkan. Allah menciptakan kami dari harapan dan doa orang tua. Menjadi hafidz adalah cita-cita. Duha wal laili idza saja. Seberat apapun rintangan di depan mata, kami akan berusaha mengajarnya. Ya Allah, mudahkanlah jalan kami menggapainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza
وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العظيم. Iya, terima kasih adik-adik kita dari Al Islah Jakarta yang suaranya merdu sekali membuat kita syahdu. Langsung aja kita dengar penilaian dari Dewan Juri. Ustadz Rifat, tafadhol Ustadz. Secara keseluruhan cukup baik ya. Hanya saja catatannya adalah yang pertama harmonisasinya. Bagaimana karena ini kita membaca secara kelompok berarti dia harus kompak gitu ya. Yang kedua ketika membaca bayati awal. Ini memang kalau saya dengar tadi membaca bayati dari nada qarar, kemudian kenawa gitu ya dan seterusnya. Memang ini untuk kompetisi yang limitasinya singkat, maka perlu ada semacam apa ya greget di awal gitu ya. Jadi langkahnya yang mantep gitu. Nampaknya ada yang agak timpang kemampuannya sehingga ini perlu ada semacam cara tersendiri untuk membuat lebih harmonis lagi. Dan saya sarankan kepada pembimbingnya bagaimana memberikan pengajaran secara part to part gitu. Jadi tidak dalam satu ayat tetapi per kalimat sehingga semuanya bisa memahami keutuhan dari nada-nada itu ya, nada-nada tilawah. Qori yang profesional itu
ketika baca Al-Quran gak usah jauh-jauh, begitu a'udzubillah itu ketahuan Kak Ari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu udah, oh bagus nih. Beda dengan a'udzubillahi minasyaiton. Nah, awas. Walaupun kalian mungkin belum begitu menguasai untuk lagu, nada dan sebagainya, tapi semangat perlu. Supaya apa? Ketika orang mendengar, wah ini orang mantep nih, semangat. Awal dulu, lihat yang penting performan dulu. Oke, siap? Paham tuh? Pahim nak. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Mukhtar. Dan pastinya juga untuk Anda yang di rumah merasa tertantang gak sih? Adik-adik kita seusia gini tapi kemampuannya di atas kita. Waduh, makanya belum ada telat untuk belajar selama nafas masih ada di kandung badan. Benar, tapi kita persilakan dulu adik-adik kita masuk ke dalam Iya. Kari. Tepuk tangan sekali lagi untuk Al-Islah. Masya Allah, silakan Masya sayang. Allah, luar biasa. Masuk dulu nak. Kita masih ada nih, anak-anak kita lagi akan tampil di segmen berikutnya. Benar sekali. Siapakah yang akan tampil sebagai penutup di episode kita kali ini? Jangan kemana-mana, tetap di Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah, alhamdulillah. لن ترون الجحيم فسنيسره للعسرى بسم الله الرحمن الرحيم Wah, ternyata ada juga yang baru bangun tuh. Mana? Waduh, cepetan hati-hati sebentar lagi imsak nih. Iya, bangunnya telat banget. Kita udah dari tadi nih. Besok-besok bangunnya lebih awal biar bisa ngelihat Semesta Bertilawah dari awal, Kari. Bener, siapa tahu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan mendengar nih segmen terakhir nih. Akan mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari adik-adik kita yang jauh dari Kutai Kartanegara. Benar sekali, langsung saja kita akan saksikan tayangan berikut ini dari Pondok Pesantren Lembaga Pengembangan Tahfiz Quran Kukar Kutai Kartanegara. Kehidupan kami berbeda. Kesukaan kami pun berbeda. Walau tidak lama lalu kami dipertemukan, namun nada-nada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran membuat kami bersatu demi mengejar nikmat surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ألم تر كيف فعل ربك
فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Baik, langsung saja kita mendengar penilaiannya ya Kak Ari ya. Ya, silakan Ustadz Ustadz Mukhtar, Mukhtar. silakan. Ya, ini kalian 5 personal, 5 orang dengan 3 karakter. Kalau bisa dipadukan dengan baik, maka akan lahir, akan terdengar irama yang luar biasa. Tetapi kalau tidak sinkron atau kalau tidak kompak, nggak ada kerjasama yang baik, maka akan terdengar kurang syahdu. Tadi ada yang kurang tepat ketika baca alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dod yang mati atau dod sukun itu bukan termasuk qalqalah. Maka jangan dibetuskan, Kak Oki. Jangan ada desisan. Kalau qalqalah itu ada pantulan, misalnya lam yalid wa lam yulad. Maka ketika kita baca itu hati-hati. Jadi saya menambahkan tadi dari Ustadz Mukhtar ya tentang dod, memang dod adalah huruf yang paling sulit. Sehingga hanya ada hadis tentang dod dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, ana afsahu man nataqa bid-dod. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan dod walau fakhra. Rasul mengatakan dengan tidak maksud bersombong. Rasul mengatakan saya paling fasih. Dalam Al-Jazariyah dikatakan, adrasa min aisara au yumnaha wallamu adnaha limuntahaha. Jadi banyak-banyak berlatih mengucapkan huruf dod karena itu huruf yang tersulit dalam huruf hijaiyah. Iya, betul. Itu terima kasih. Baik. Terima kasih Ustadz Rifat, Masya Allah. Ilmu baru, pembelajaran baru untuk kita. Kita akan mendengar selanjutnya dari Kang Rashid. Silakan Kang. Terima kasih Kak Oki dan Kak Ari. Jadi semangat ayat ini menceritakan tentang sebuah kegagalan. Seorang yang namanya Abrohah, dia seorang Nasrani yang mau menyerang Ka'bah. Digagalkan. Apa maksudnya? Jadi Abrohah ini adalah seorang raja yang berada di Yaman. Dan Abrohah ini membangun gereja yang amat sangat besar. Gereja itu dinamai oleh dia Al-Kulais. Dan gereja itu dia berikan buat hadiah buat rajanya dia, namanya Najasyi di Ethiopia. Dan gereja itu adik-adikku sampai sekarang masih ada. Gereja itu. Dan oleh Allah dihancurkan. Ja'al haqqa wa jahaqal batil. Ketika sebuah kebenaran Ka'bah al-Musyarrafah diganggu, jahaqal batil. Orang yang akan ekspansi Allah hancurkan. Dengan apa dihancurkannya? Allah kirim burung ababil. Ini buktinya surat Al-Fil. Itulah salah satu semangat surat ini. Terima kasih Kak. Setelah mendengar penjelasan dari Kang Rashid, kita jadi lebih memahami apa arti dibalik surat tersebut. Benar sekali. Selanjutnya Kak Ari, kita akan mendengarkan keputusan dari Dewan Juri, nilai-nilainya. Iya, ini Langsung dia. aja. Ini dia tayangan.
Iya, itu tadi rekap dari para kelompok yang tampil hari ini. Boleh kasih semangat sekali lagi? Yeay, Ya. Masya Allah. Sekarang semua peserta, semua adik-adik dan anak-anak kita sudah ada di panggung dan sudah siap untuk mendapatkan atau mendengarkan hasil Benar. atau nilai sekali. dari para dewan juri. Dan kita ingatkan sekali lagi bahwa nilai yang mereka dapatkan hari ini belum nilai final. Karena nilainya nanti akan diakumulasikan ke Ari. Benar sekali kakak ya. Udah Sudah siap siap? semuanya? Baik. Udah siap semua. Langsung saja. Yang pertama. Pondok Pesantren Nurul Furqan. Dewan juri mengatakan Nurul Furqan terdengar syahdu dan pertahankan tapi harus lebih lepas agar lebih bagus. Mendapatkan nilai pada hari ini. 175. Berikutnya. Selanjutnya Siap-siap. kita akan sama-sama melihat nilai dari Pondok Pesantren Darul Quran. Dewan juri mengatakan ketenangannya bagus tapi kekompakan harus diperhatikan lagi. Darul Quran mendapatkan 175. Baiklah, yang berikutnya. Berapakah nilai yang diraih oleh Pondok Pesantren Azakiyatus Salihah? Juri mengatakan harmonisasinya sudah bagus dan sudah bervariasi. Nilai yang didapatkan adalah wow, 180. Waduh. Allahu Akbar. Berikutnya. Kita akan sama-sama melihat nilai yang diberikan Dewan Juri untuk Pondok Pesantren Al-Hafidiyah. Menurut Dewan Juri semangatnya bagus, tapi belum kompak dan harmonisasinya kurang. Dan nilainya adalah 155. Alhamdulillah. Tetap sujud syukur, Tetap sujud Masya syukur, Allah. ya, Alhamdulillah. Berikutnya, berapakah nilai yang diraih oleh Pondok Pesantren Al-Islam? Dewan Juri mengatakan langkah memulainya kurang mantap dan masih timpang suaranya. Hasilnya 145. Dan yang jauh dari Kutai Kartanegara, berapakah nilai yang didapatkan oleh Pondok Pesantren atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kukar? Dewan Juri mengatakan diperbaiki lagi bacanya karena masih ada desis yang terdengar. Dan nilainya adalah 165. Luar biasa ya. Berarti hari ini pencapaian nilai tertinggi diraih oleh Azakiyatus Salihah dengan nilai 180. Baik, nilai-nilai ini akan diakumulasikan di episode ketiga nanti saat babak eliminasi. Dan yang pasti juga jangan khawatir bahwa anak-anak ini atau adik-adik ini masih akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya sambil memberikan manfaat dan juga mungkin ilmu-ilmu baru kita dapatkan. Dan ikuti terus perkembangan mereka di Instagram @official